Dalam sebuah paparan di media sosial yang berjudul, "Kalau sampai terbukti Isa bukanlah Yesus, Ustadz Kainama siap masuk Kristen," telah mengundang banyak kontroversi di kalangan umat Muslim. Pasalnya pernyataan seseorang menurut hukum agama Islam adalah sah sebagai suatu perintah hukum untuk dijalankan. Banyak contoh dari penerapan sahnya hukum ini seperti misalnya pernyataan talak. Apabila seorang suami menyatakan talak 3 di luar pengadilan maka secara hukum agama adalah sah sebagai perintah hukum untuk dijalankan. Berikut pernyataan Kaimana tersebut. Itu sebabnya saya berani, walaupun temanya, kalau Yesus bukan Isa, Ustadz Kaim masuk Kristen lagi. Bahaya Ustadz Ipung sama Ustadz Niru nih bahaya nih. Kalau saya nggak bisa buktiin ini saya jadi Kristen loh. Ayo gimana Ustadz Niru? Ayo tanggung jawab loh. Berdasarkan ungkapan atau pernyataannya ini, apakah UST Kainama sudah dapat disebut sebagai riddah? Baru-baru ini pemerintah melalui Departemen Agama telah mengumumkan bahwa dalam perhitungan Hari Libur Nasional tahun 2024 juga merubah nomenklatur Hari Libur Kematian dan Kebangkitan Isa Al-Masih menjadi Kematian dan Kebangkitan Yesus Kristus. Makna dari perubahan ini akan memberikan warna baru dalam peradaban beragama umat Kristiani dan Katolik. Perubahan ini dilakukan atas usulan dari Dewan Gereja Kristen dan Katolik. Alasan utama dari usulan perubahan ini adalah dalam rangka pengkultusan Yesus Kristus yang selama ini digunakan sebagai sebutan yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Penggunaan ungkapan Isa Al-Masih dalam komunikasi kekristenan dan Katolik selama ini sangat jarang dilakukan tapi lebih dominan pada perkataan Yesus Kristus, bahkan pun itu di dalam acara kebaktian peringatan Hari Kematian dan Kebangkitannya. Alasan kedua adalah keinginan untuk menggunakan nama tunggal yaitu Yesus Kristus dalam setiap acara peringatan hari kelahiran, kematian dan kebangkitannya. Berbeda dengan sebelum ini, di mana hari Natal dikonotasikan dengan hari kelahiran Yesus Kristus, dan sangat jarang menyebutkan sebagai hari kelahiran Isa Al-Masih. Sebenarnya makna dari Isa Al-Masih itu adalah Mesias yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu versinya umat Kristen dan Katolik. Isa Al-Masih merupakan kata yang digunakan dalam penerjemahan Alkitab dari bahasa originalnya. Jadi pada prinsipnya dalam keimanan umat Kristiani dan Katolik, Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus yaitu nama yang merujuk pada Tuhannya. Namun dalam perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat telah menjadikan segala sesuatunya jadi terungkap ke permukaan. Tidak bisa lagi bertahan menyembunyikan sesuatu sebagaimana yang terjadi selama ini. Salah satu imbas dari kemajuan ini adalah terungkapnya perbedaan nyata dari penggunaan nama yang sama namun memiliki dua objek yang berbeda, yang selama ini dipaksakan satu objek bagi kubu sebelah. Nyatanya, kata Isa Al-Masih menurut kubu sebelah sangatlah berbeda objek dengan kata Isa Al-Masih menurut versi Kristen dan Katolik. Pandangan Al-Quran, Isa atau Yesus adalah hamba Allah, Abdullah, Nabi, dan Rasul. Tuhan mengajarinya Taurat lalu memberinya Injil dan membantunya dengan Roh Kudus. Yesus adalah kata atau kalimah dari Tuhan yang dihormati di dunia ini dan di akhirat. Yesus diciptakan dari debu seperti halnya Adam. Al-Quran menyamakan Yesus dengan nabi lain dan nama Yesus disebut bersama frase alaihi salam, AS, yang artinya, semoga damai menyertainya. Al-Quran juga tidak menerima paham tentang kematian Yesus di tiang salib. Yang disalib Yahudi adalah orang lain yang menyerupai Yesus dan Yesus sendiri naik ke langit hidup-hidup. Dan Al-Quran memandang berbagai mukjizat dari Yesus Kristus selama di dunia bukanlah sebagai bukti ketuhanan Yesus, melainkan bukti nyata kerasulannya. Perbedaan pandangan ini menjadikan umat Kristen dan Katolik tiba pada kesimpulan bahwa Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus pada kubu sebelah adalah dua hal yang berbeda dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang menjadi domainya Kristen dan Katolik. Dan peringatan hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus selama ini hanyalah dilaksanakan oleh umat Kristen dan Katolik. Maka untuk penekanan perbedaan makna dan kandungan dari dua sudut pandang ini perlu dilakukan perubahan nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, sejalan dengan kata yang digunakan dalam sehari-hari oleh umat Kristen dan Katolik dalam merujuk pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang mengalah atau yang dikalahkan di sana. Namun lebih kepada pengkultusan dan penunggalan nama yang digunakan dalam seluruh momen yang merujuk pada diri Tuhan Yesus Kristus dalam kelahiran, kematian dan kebangkitannya.
Maka dengan penggantian nomenklatur ini, adalah juga memaknai bahwa negara mengakui Isa Al-Masih yang diperingati selama ini, adalah Yesus Kristus yang merujuk kepada Tuhan dari umat Kristiani dan Katolik. Dan pengakuan ini menjadikan otomatis semua argumen yang dilontarkan oleh WST, Kainama dalam mencaci dan memplesetkan Yesus sebagai Tuhan umat Kristiani dan Katolik berdasarkan sudut pandang Alkitab kepercayaannya itu menjadi gugur. Karena yang diungkapkan itu ternyata adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang bukan orang yang disalib, mati dan bangkit kembali sebagaimana yang diimani oleh umat Kristiani dan Katolik. Sehingga WST Kainama memberi pemahaman yang salah dan terbukti Kainama benar-benar salah dalam penafsirannya. Jadi apa hukumnya atas kesalahan ini? Kainama sendiri telah membuat sanksinya atas pernyataannya yang salah, yang menyatakan apabila terbukti Isa bukanlah Yesus Kristus Tuhannya Kristen itu maka dia akan kembali pada Kristen. Semudah ucapannya inikah persoalannya? Dari sampling yang dilakukan pada beberapa gereja Kristen dan Katolik disimpulkan bahwa gereja ternyata sulit menerimanya. Kecuali dia mau belajar kembali bersama anak-anak sekolah minggu. Dengan sulitnya gereja menerima Kainama ini sementara ucapannya sudah menjadikannya bukan lagi seorang muslim karena telah mengingkarinya secara nyata dengan terpublikasi, dan negara sudah memberi gambaran melalui penggantian nomenklatur di atas bahwa Isa menurut Kainama bukanlah Yesus Kristus menurut versi Kristen dan Katolik. Maka kondisi sekarang ini apakah Kainama menjadi seorang yang tidak beragama?